Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karimil Mannan Ar-Rahimir Rahman. Wassalatullahi wassalamu ala Sayyidi waladi Adnan Habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan illa yaumiddin. Allahumma ya Rabbana ikfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika wa aghnina bifadlika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ya Rabbana kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Warzuqna ya Rabbana taubatan qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu kebahagiaan, perindu kemuliaan yang mendamba kesuksesan, bahagia. Ada bahagia di dunia, ada bahagia di akhirat. Ada sukses di dunia, ada sukses di akhirat. Sehingga manusia pun juga bermacam-macam. Ada yang sukses di dunia, tapi dia sengsara di akhirat. Ada yang tampak di dunia dia adalah tidak sukses dengan sengsara, tapi dia sukses di akhirat. Dan Allah mengajari kita untuk berusaha untuk menggapai di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah mengajari kita agar memohon dan berusaha. Ingat, setiap permohonan yang diajarkan oleh Allah tentu harus diikuti dengan usaha. Atina fid dunya hasanah, di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan. Ini yang harus kita fahami. Kita semua ahli iman. Harapan utama dan paling pertama adalah sukses di akhirat. Di saat kita di akhirat menjadi orang kaya raya di akhirat, di surga tertinggi, tidak perlu merasakan neraka, kenikmatan yang banyak, kenikmatan yang tidak berbatas. Itu cita-cita mulia. Akan tetapi yang harus kita fahami, muqaddimah kesuksesan di akhirat ini banyak ditampakkan oleh Allah dengan muqaddimah sukses di dunia. Maka dua model orang. Pertama, jika Anda menjadi orang sukses di dunia, maka Anda harus paham bahwa sesungguhnya itu ada pesannya. Engkau harus sukses di akhirat dengan kesuksesanmu di dunia. Yang kedua, maka ayo kita berusaha untuk menjadi sukses di dunia agar kita mudah menggapai sukses di akhirat. Ini harus kita pahami dulu. Jangan congkak dalam bertawakal. Ada congkak bertawakal. Ditegur oleh Nabi, ada satu orang membawa ontanya. Masjid Nabawi tidak semegah ini dulu, hanya sekedar tempat terbuka, ada tutup, sederhana banget. Ada satu orang Badui datang dengan ontanya, tidak diikat, lalu mendekat kepada baginda Nabi. Lalu Nabi bertanya, lo kok nggak kau ikat? Ontamu tidak kamu ikat? Dia sok jadi orang yang tawakal, yang penting sukses akhirat gitu loh bahayanya, bahasanya. Tawakal saya Rasulullah. Tawakal.
Iqil fatawakal, ikat dulu baru kamu tawakal. Usaha dulu baru tawakal. Jangan sok gaya tawakal tapi nggak ada usaha. Minum racun tawakal, saya nggak akan mati-mati, nyungsep itu orang. Maka usaha ini harus, cuman bedanya orang beriman yang tidak beriman, Anda harus paham bahwa usaha Anda untuk menggapai kesuksesan akhirat, usaha Anda untuk menggapai kesuksesan dunia, ingat, semua usaha Anda tadi sudah diseru untuk menjadi pengusaha. Usaha Anda untuk menggapai kesuksesan dunia, biarpun kelihatannya capek dengan jerih payah, kurang tidur, akan punya nilai akhirat jika selalu Anda hadirkan bahwa buah kesuksesanku harus untuk akhirat, sehingga Anda tidak akan menjadi orang tertipu dengan dunia. Dan kita perlu orang yang semacam ini. Tadi disebutkan betul, bangun masjid pakai duit, bangun pesantren pakai duit. Duitnya siapa? Duitnya hamba yang dipilih oleh Allah. Duitnya hamba yang dipilih oleh Allah. Banyak orang kaya raya sukses di dunia tapi tidak sukses di akhirat. Tidak pernah ada kerinduan untuk melakukan kebaikan. Memang dia digelari menjadi orang terkaya di kampungnya, mungkin terkaya di kotanya, ternyata setelah di alam barzah dia mencari sedikit pun dari hartanya sudah tidak ada, karena dia tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi sukses di akhirat. Karena apa? Dengan suksesnya di dunia dia tidak sadar kalau sukses di dunia itu ada pesannya, kau harus sukses di akhirat. Maka menjadi orang yang kelihatannya di dunia hebat tapi di akhirat pelarat. Nah, congkak ini juga nggak bener, gayanya tawakal sudah lama. Kalau kita jatahnya kaya kan, jatahnya ini kan, nggak usah harus. Kalau Anda ingin menjadi mahasiswa terpilih untuk sekolah beasiswa di kampus terpilih, mau pakai tawakal? Nggak bisa, kejar prestasi dulu dong, nilainya tinggi baru nanti terpilih. Jangan pakai tawakal, sudah yang penting aku daftar bismillah lillahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pakai sholawat, zikir banyak, nggak pakai usaha zahir, ujiannya nggak bener, ya nggak bisa lulus. Maka ini dua model manusia tadi. Yang pertama, jika Anda kok ternyata sudah menjadi orang sukses, Anda harus paham itu ada pesannya bahwa kamu harus sukses di akhirat. Berapa lama engkau akan hidup, hai hamba Allah? Kita tidak tahu kapan malaikat Israel datang. Tidak serta-merta yang sakit lama-lama itu meninggal dunia duluan. Kadang-kadang yang sehat segar bugar baru tertawa-tawa ternyata meninggal dunia. Ini pesan istimewa. Dan ingat, tidak akan bisa berbuat baik siapapun kecuali dipilih oleh Allah. Maka kami senang jika bertemu orang yang sukses dulu, terlihat sukses di dunia hari ini. Harapan kami adalah pertemuan ini adalah perjanjian kita untuk bertemu nanti di surga. Bukan hanya sekedar sukses di dunia, disanjung manusia sebagai sukses, mungkin punya koleksi rumah di sana sini, mobil di sana sini, mobil mewah, mati naik keranda, baju mewah, kain kafan seragam sama kain kafannya. Kita akan berpesan kepada keluarga tercinta, tolong nak, istriku kalau aku meninggal dunia, tolong aku mau tinggal di sini seminggu aja. Nggak boleh. Di rumah megah yang dibangun ya nggak boleh. Karena memang itu bukan rumah kita. Maka kami sampaikan kepada Anda yang sukses, Anda fahami sesungguhnya Anda ini calon sukses di akhirat kalau Anda faham. Bicara tentang orang sukses ini dulu, ada pada zaman Nabi orang fakir. Orang fakir ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, enak banget dhahab halid tuthur bil ujur. Orang-orang kaya enak ya Allah ya. Ya Rasulullah, orang-orang kaya kok enak banget, dia bisa bangun masjid, bangun pondok dengan pahala besar. Kita mau orang fakir nggak bisa ngapa-ngapain.
Lalu Nabi mengajari, kau baca, ini ada tasbih, ini ada tahlil, ada doa-doa ini. Kau baca nanti kamu seperti mendapatkan pahala mereka orang-orang kaya yang berderma. Senang mereka bisa dapat amalan dari Nabi dengan doa-doa, sudah mendapatkan pahala. Orang sedekah, orang kaya bangun masjid, orang kaya bangun pondok pesantren. Tidak lama kemudian mereka rupanya sadar, ya Rasulullah, kalau doa ini didengar sama orang kaya gimana? Terus orang kaya juga baca kayak saya baca, ini gimana? Nabi memberitahu, itu fadlullah yu'tihi mayyasha. Begitulah Allah muliakan orang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalimat yang Allah kehendaki itu bagaimana? Bukan masalah kayanya. Tidak semua orang kaya punya kerinduan untuk berbuat baik. Ini harus kita pahami. Bukan pengen kayanya. Biarpun orang hartanya melimpah belum tentu. Belum tentu. Hartanya melimpah belum tentu bisa berbuat baik biarpun hanya membangun musola kecil. Karena tidak tergerak, tidak dipilih oleh Allah. Tidak ada seorang hamba bisa berderma 1.000 rupiah kecuali dipilih oleh Allah. Tidak ada seorang hamba bisa sujud sekali sujud kecuali dipilih oleh Allah. Karena menjadi hamba Allah yang serius, yang sesungguhnya, maksudnya menjadi hamba yang sadar kalau dia hamba Allah, hamba mulia, itu hanya dipilih oleh Allah. Sehingga kita diajari oleh Allah, diajari oleh baginda Nabi, sehari tidak kurang dari 17 kali. Agar menyadari bahwasanya hendaknya kita bisa mengabdi kepada Allah dengan tenaga kita, mengabdi kepada Allah dengan ilmu kita, beribadah kepada Allah dengan harta kita, beribadah dengan Allah, kepada Allah dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, dengan ikrar kita dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, kepadamulah ya Allah kami menyembah dengan apapun yang kau berikan kepadaku ya Allah. Akan tetapi lihat, tidak bisa beribadah kecuali dipilih oleh Allah. Maka serta-merta seorang hamba memohon kepada Allah dalam lanjutan surat Al-Fatihah dengan panjatan doa, iyyaka na'budu, kemudian apa? Wa iyyaka nasta'in, kepadamulah ya Allah aku memohon pertolongan. Untuk apa? Untuk bisa berderma, bisa sedekah dan sebagainya, bisa berbuat baik. Maka kami sampaikan kepada semua yang diberi oleh Allah kesuksesan, minta kepada Allah. Kalau anda tidak dipilih nggak akan bisa. Biarpun orang tersebut ingin berderma, sudah niat transfer, lupa pinnya, bawa duit nggak ketemu alamatnya, mau belanja, mau transfer, ada promo mobil terbaru, nggak bisa kalau tidak dipilih oleh Allah. Maka sadari ini yang sudah sukses. Lalu tadi kemudian sukses mendengar doa-doa yang diajarkan baginda Nabi, wah dia sudah mendapatkan pahala sedekah, sudah begitu juga mendapatkan pahala dari doa-doa. Lalu bagaimana kita ini? Dalam riwayat lain namanya ghibtah. Jika kita melihat orang sukses dengan ilmu dan kekayaannya, kemudian dia bisa berbuat baik dengan kekayaannya, lah kok kita pengen enak banget. Dia punya kekayaan, bangun pondok banyak, waduh, satu pondok saja dengan 100-200 siswa, setiap bacaan Al-Quran kan jadi pahala mengalir kalau dia mati, enak banget dia. Aku punya apa? Duit gak punya. Enak banget ini orang kaya. Dan betul, kalau saya guyonan kayaknya orang kaya ini orang cerdas. Kadang-kadang cerdasnya betul-betul ngalahin ustadz. Saya belajar 18 tahun. Ini hakikat. Saya belajar 18 tahun ngafal ini ngafal itu. Ada orang kaya deket sama saya, Buya mau dakwah bareng. Ternyata hasilnya nanti di akhirat sama. Bisa saja dia lebih tinggi dari saya. Ketemu di surga bareng kalau saya masuk surga. Wah ini kan orang pintar, sudah usah mondok tuh. Makanya jadilah orang cerdas begitulah. Jadi pengusaha tapi bagaimana bergabung dengan para ulama. Dan ulama nggak bisa berjalan sendiri. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa menafikan orang lain dalam dakwah, nggak bisa.
Makanya dalam dakwah itu Anda bukan pembantu saya dalam dakwah, maka saya juga tidak mau dibantu dalam dakwah saya. Saya sering ada orang, Buya saya mau bantu, enggak, saya tidak mau bantuanmu. Terus gimana? Mitra, kita ini sama-sama, aku bukan pembantumu, kamu bukan bantu, dakwah tugas bersama. Kau punya apa? Punya tenaga, tenang-tenang, harta. Nah ini. Baik, kita kembali kepada si fakir yang kasihan tadi tampaknya. Lihat orang kaya banyak bersedekah, lalu bagaimana ini? Ternyata Nabi, riwayat yang lain berbunyi begini, dengar hai orang tadi, kan tadi ada sudah punya usaha separuh belum, yang belum dengar nih. Bagaimana? Jika ada, kalau Anda melihat orang kaya banyak berderma, yang banyak berderma, berbuat baik, ketahuilah dia istimewa banget, pangkatnya tinggi, duduk dengan para a'immah, para ulama, padahal dia di dunia juga tidak jadi ustadz, tapi di akhirat gelarnya sama, karena juru dakwah Rasulullah, paling dekat kepada Allah dan Rasulnya. Dikatakan bahwasanya, jika ada orang melihat orang seperti itu, orang kaya banyak berderma, kok dia pengen dengan keinginan yang tulus, keinginan yang serius, maka dia sudah mendapatkan pahala sama. Allah, enak. Cuman kita perlu jelaskan, ingin tulus itu bagaimana? Jangan hanya pengen-pengen tok, pengen tulus di lesan. Kalau pengen tulus, Anda bisa meniti gimana dia bisa sukses. Apa yang dikerjakan? Usahanya bagaimana? Begitu loh. Hanya pengen tulus, saya pengen kayak dia biar dapat pahala. Tidur ngorok, pagi-pagi tidak kelihatan dia pergi ke tempat cari duit. Ini khayal itu. Kayak orang tadi ngikat onta, nggak mau ngikat onta tadi, congkak dalam tawakal dia. Anda berusaha, dan tadi betul disebutkan, dalam usaha, berdagang dan sebagainya itu memang fadilahnya banyak. Sehingga baginda Nabi pun dijadikan Allah pedagang. Karena berdagang itu tanpa sadar, tidak niat pun sudah nolong orang. Karena Anda memberikan kepada orang yang ia butuhkan. Dan yang beli kepada Anda pasti karena dia butuh. Kalau tidak butuh nggak akan beli kepada Anda. Berarti Anda telah menolong orang yang butuh kepada Anda, mau tidak mau. Coba yang nggak butuh Anda kasih, nggak mau. Nggak doyan cabai, Anda tahu itu cabai murah, biarpun murah saya tidak jual cabai, kan begitu. Jadi gitu. Maka perlu kita kukuhkan niat ini. Nah, sekarang kita mulai kita merintis untuk bisa berbisnis, merintis untuk berniaga. Yang benar bagaimana caranya? Cita-citanya dulu dipastikan. Aku ingin menjadi kayak Abdurrahman bin Auf. Aku ingin jadi pengusaha, seperti itu yang aku rindukan, yang aku lihat. Dia sudah kaya raya, bangun pondok di mana-mana. Saya pengen kayak dia. Agar kita mendapatkan pahala, lalu kita berusaha. Nah, usaha kita itu juga sama kayak tadi. Jangan congkak kayak orang, naruh onta nggak pakai diikat. Usaha itu pakai strategi juga dong. Harus dipikirkan. Harus dipikirkan usaha ini, kira-kira kalau mau dagang kan prospektif enggak, ini hitung untung-untungnya bagaimana. Nah, kalau beli masakan, menu masakan juga masuk, kira-kira coba yang tadi kan ada perayaman juga ada tadi. Kemudian ini kan pasti kalau mau jual ayam di mana kira-kira? Jual ayam di tempatnya orang yang nggak boleh makan ayam juga ngomong. Jadi kita perhitungkan dalam dunia bisnis itu juga. Harus ada, jadi direncanakan. Nah, rencana dalam bicara rencana dan usaha, dalam bicara tentang rencana dan usaha, tentu ilmunya itu harus ada. Tentunya bagian-bagiannya. Ada ahlinya yang punya pengalaman dalam bisnis. Kemudian di samping itu ada usaha yang kedua yang sering dilupakan adalah Anda harus dengan Allah. Pastikan dalam Anda merintis usaha, Anda tidak jauh dengan Allah. Jadi dalam bahasa sederhana yang kami sampaikan, usaha itu ada dua cara, dua sayap usaha. Yang pertama, dalam menekuni usaha secara zahir, itqan, seperti ajaran serius. Kalau bahasanya Mas Ibu mungkin fokus dan serius gitulah. Bahasa motivator, fokus kan begitu ya. Dalam bahasa lain adalah serius. Al-itqan, inna Allah yuhibbu minal abdi idza amila syai'an fa'atqanah.
Allah itu senang kalau ada seorang hamba itu serius. Kalau ngerjain apa-apa, bukan main-main. Bukan main-main. Serius, dalam segalanya serius. Kita ini orang dewasa. Jangan kalah sama anak-anak Mas Ibu. Anak-anak itu kalau lagi main, itu serius. Mainnya serius. Tapi kita itu kadang-kadang seriusnya main itu repot jadinya. Paham? Nah, yang perlu kita bahwasanya, maka sekarang setelah ini Anda boleh bergerak agar menjadi pahala, dan harus Anda tahu ini motivasi yang lain bahwasanya kalau Anda mencari rizki, jika yang Anda carikan di balik ini adalah keluarga, nafkah keluarga, ternyata tidak sampai di situ. Aku juga ingin membantu tetangga si fakir. Aku ingin, semakin banyak niat di dalam hati Anda, semakin gede pahalanya. Sampai dikatakan kalau ada orang mencari nafkah untuk keluarga saja, yang mencari rizki untuk keluarga, mencari nafkah seperti orang jihad di jalan Allah. Dia menemukan rasa capek di sore hari, man amsa kalan min amal yadihi amsa maghfuran lah. Jika ada orang capek bekerja mencari uang, kemudian capek di sore hari, capek sambil baring-baring, diampuni dosanya oleh Allah. Lagi mencari nafkah, kok tiba-tiba meninggal dunia, semoga panjang umurnya. Dianggap sebagai mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam mulia. Karena apa? Dia di dalam memperjuangkan keluarga. Loh, artinya mencari duit ini jangan dianggap main-main. Kerjaannya seperti kerjaan dunia, tapi menjadikan mulia yang ada di hati Anda. Makanya tadi kita mulai dari mana kalau Anda ingin bekerja? Jangan hanya bekerja. Nah, ini yang salah Pak. Saya ingin kaya raya seperti dia. Dianya adalah bukan orang yang jago derma tadi. Dianya bukan orang yang soleh. Tidak tahu siapa dia itu. Nah, ini kan repot. Figur yang ditiru adalah hanya orang yang berbangga-bangga dengan kekayaan. Mungkin berfoya-foya dengan kekayaan, Anda telah salah. Bukan figur Anda itu. Makanya niat Anda nggak ada gunanya, nggak ada pahala di dalam Anda meniti karir kekayaan tadi, meraih kesuksesan, nggak ada gunanya. Karena apa? Figur yang Anda tiru adalah salah. Karena niatnya bukan karena Allah, niatnya hanya sombongan kekayaan, bangga-banggaan tentang dunia. Tapi lihat yang disebutkan dalam hadis Nabi, Anda lihat. Dan cara melihatnya, melihat dengan mata dan hati. Anda harus renungi betul, itu beruntung banget itu orang. Bangun masjid, ajib, setiap orang yang sholat pahalanya ngalir ke dia. Oh, pondok pesantren 24 jam. Bukan hanya waktu sholat saja. Di dalamnya ada anak mengaji setiap saat. Tahajud. Berjihad untuk menjauhi kemaksiatan. Kalau sudah di pondok kan lebih aman. Oh, banyak pahalanya banget. Oh, enak banget orang yang bisa bangun pondok pesantren. Beruntung dia. Nah, Anda baca orang-orang sukses itu agar terpacu kita untuk sukses kayak dia. Yang jadi masalah, Anda ikut gaya hidupnya orang yang pamer kekayaan bukan untuk kebaikan. Kan ada hari ini pamer-pamer kekayaan untuk kebaikan. Niru, biarpun ada jungkir balik matinya pun nyungsep. Karena bukan karena Allah, rugi. Maka berpikirlah Anda untuk menjadi orang kaya di akhirat. Baik, meniti tujuan yang mulia. Sederhana. Sehebat apapun tujuanmu, sebaik apapun tujuanmu, tadi sudah ngerti tujuan. Tujuannya untuk kenal Allah, bisa menjadi orang kaya yang dermawan, bisa membantu kebaikan di mana-mana. Tapi ingat, tujuan sebaik apapun jika engkau titi dengan cara yang salah, engkau tidak akan sampai kepada tujuan. Wudhu itu bagus untuk sholat, tapi caranya pakai air kencing, maka ini yang nggak bisa nyampe, nggak bisa suci. Maka jadikan sukses Anda sukses yang benar. Meniti bisnis dengan mengedepankan kejujuran. Kenal dengan syariat, harus paham halal haram, jangan buta. Dan ini separuh perjalanannya. Untuk meniti kesuksesan karir, Anda harus pastikan. Dan ini yang tidak akan rugi sepanjang masa. Kami gambarkan, ada orang berusaha karena Allah, karena Allah. Niatnya kalau nanti aku bisa kaya, aku akan bangun masjid, bangun pondok pesantren, nyantuni fakiris, pokoknya itu. Niatnya begitu, setiap malam begitu, ya Allah, aku sendiri sih mah cukup ya Allah. Akan tapi kadang aku lihat tetanggaku fakir, pondok itu gak berdiri-berdiri, umat Islam lemah, kalah. Saya ingin gemes dia, semangat berdoa dan berusaha. Kok dia tidak sukses di dunia? Ketahuilah,
Karena niatnya benar, sudah dianggap sukses oleh Allah di akhirat. Asalkan usahanya benar. Sudah dapat pahala besar sesuai dengan niatnya. Asalkan usahanya benar. Berarti kalau caranya benar nggak akan gagal kan? Kalau tidak tampak di dunia, tampak di akhirat. Tapi kalau caranya nggak benar, nggak akan dapat. Makanya pertama adalah usaha yang serius. Sesuai dengan aturan-aturan cara berbisnis, berdagang yang benar. Jangan sehari ini kan gampang orang tertipu Mas Ibu. Hanya program ada bisnis begini langsung uangnya dikucurkan, enggak tahu orangnya kemana, enggak tahu. Kan ada dibohongi. Biasanya kalau orang bisnis dibohongi itu karena apa? Sederhana jawabannya. Karena apa? Tamak untung dia itu. Karena untung begini langsung tamak, ikut masuk, hilanglah duit. Karena tamak, rakus untung. Coba aja semuanya yang duitnya hilang-hilang itu adalah karena dia rakus. Bukan pertimbangan syariat dulu yang dilihat, bukan pertimbangan keberkahan, tapi karena wah perspektif ini, perspektif dalam khayalannya. Wah yang ngomong manis, lembut, tidak mempertimbangkan dunia syariatnya, tidak akan sampai kepada tujuan. Baik, kemudian, jadi tujuan benar. Mungkin hari ini, aduh saya merintis bisnis kurang baik, Bu, ya ini gimana? Allah Maha Kasih, hari ini kita rubah. Kita mulai dengan dana yang halal. Wah banyak yang haram, harus menuju kepada yang halal, berusaha. Baik, separuhnya usaha yang serius dengan ahlinya, dan itu nanti ini bimbingan dari Mas Ivo insya Allah yang beliau sudah punya keahlian dan juga punya kawan-kawan yang sangat mengerti dalam dunia bisnis tadi, dalam dunia dagang, dalam dunia niaga. Separuh lagi usaha kita harus dengan Allah. Ini loh sisi yang sering dilupakan. Mohon maaf, kita tuh sering lupa kepada Allah. Contoh saja ibu-ibu yang anaknya sakit. Semoga ibu-ibu anaknya sehat semuanya. Amin. Coba, karena ibu banyak duit, koneksi dokter banyak, anaknya sakit demam dan sebagainya. Coba, apa yang dilakukan pertama? Karena demam, langsung telepon dokter. Kalau ibu biarkan, berarti ibu nggak peduli dengan anaknya. Betul dah? Pasti langsung telepon, dokter anak saya. Dibawa ke dokter dengan buru-buru. Sopir seadanya, pokoknya cepat. Itu ibu yang penuh kasih dengan anaknya. Cuman Bu ya pengen tahu, siapa di antara kita yang anaknya lagi sakit, sebelum pergi ke dokter, dia mengambil air wudhu lalu sholat 2 rakaat, atau kemudian nyisihkan uang sedekah, yang sedekah itu menolak balak? Siapa kita? Siapa di antara kita begitu? Kita sering lupa karena kecerdasan kita, karena kita punya koneksi. Lalu kita sering lupa. Makanya yang jago bisnis pun bisa lupa karena apa? Dia tidak mengandalkan Allah, mengandalkan kecerdasan, mengandalkan koneksinya, tidak akan sampai kepada tujuan. Kalaupun dia sukses, kenapa? Karena dia merasa tidak dengan Allah, maka susah dia berbuat baik untuk Allah pada akhirnya. Nyumbang susah, bangun masjid susah, sedekah susah, karena dia merasa bahwasanya di saat dia meniti karirnya tidak dengan Allah, sengsara dia. Itulah orang yang tampak sukses di dunia, pada akhirnya dia adalah orang sengsara di akhirat. Jadi yang harus kita pastikan bahwasanya kita harus dengan Allah. Bangunlah di tengah malam untuk menyambut seruan Allah. Mana yang minta kepadaku akan aku kasih. Setelah di siang hari berusaha dengan semaksimal mungkin. Serius, dagang, jual beli. Jual beli itu wibawa. Yang rendah itu adalah minta-minta. Karakter pengemis kan dimatikan oleh Nabi, jangan. Jual beli itu hebat. Nah, sisi dengan Allah ini penting banget agar menjadi kita tuh aman kalau tiba-tiba diuji dengan apa? Sukses. Kalau tetap nyungsep aja nggak terlalu bahaya orang itu. Wong dia tetap melarat dia. Tetap nggak terlalu bahaya. Tapi kalau di saat kaya nggak kenal Allah, lihat berapa banyak kemaksiatan akan dibuat oleh dia. Makanya di dalam meniti karir kesuksesan hendaknya Anda dengan Allah agar Anda sadar bahwasanya Anda ini dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah, lalu Anda tahu bahwasanya ini semua, Anda sadar, aku sukses karena Allah. Karena Anda tahu bahasanya, Anda sadar, Anda sukses dengan Allah, maka di saat Anda ingin memberikan untuk Allah begitu mudahnya, sukses dunia, sukses akhirat. Jangan ragu di saat Anda ingin buka toko, buka usaha. Saya dengar Mas Ipo dan teman-teman juga membiasakan hal yang baik, menyebut nama Allah, berzikir, itu ingat. Berpikir tentang strategi bisnis, oke, marketing, oke, tapi ingat, Allah. Biasakan tengah malam ngadu kepada Allah. Salat 5 waktu jangan putus.
Setelah sholat mengadu kepada Allah. Dan untuk menjadi orang dermawan di saat kaya tidak bisa serta-merta. Harus Anda menjadi orang dermawan di saat mulai kecil. Membiasakan diri. Jangan ingin berbuat baik nunggu nanti kalau sudah kaya, ya kaya mah lupa dari kecil. Sekarang Anda yang paling ngerti, mungkin diwakili Mas Ivo jawabannya. Orang penghasilannya 100 juta sebulan, sedekahnya 10 juta. Lebih hebat mana dengan orang yang gajinya 1 juta tapi sedekahnya 100.000 per bulan? 100 juta 10 juta dengan yang 1 juta bersedekah 100.000, mana? Nah, secara zahir kan sama, hanya 10% kan? Tapi secara hakikat yang 100.000 ini nyaman, karena sebetulnya berat dia, tapi ini duit berarti bagi dia. Cuman dia di saat berderma begitu gampangnya. Tapi yang 100 juta bayangin, 10 juta gaji karyawan 4. Ya, hitung jadi. Nah, tapi kalau sudah orang kenal Allah, di saat meniti mencari rezeki dengan Allah, maka jangan lupa Allah, Allah, Allah. Supaya nanti di saat tiba-tiba diuji oleh Allah dengan kesuksesan di dunia, tiba-tiba menjadi kaya raya, maka di saat seperti itulah Anda begitu mudah melakukan kebaikan. Dan tanyakan diri Anda sendiri, jika Anda sudah berada di tingkat kesuksesan, kok Anda susah berbuat baik, maka ketahuilah, jangan-jangan kita ini adalah orang yang bakal sengsara, naudzubillah. Anda pikir. Kemudian terakhir ini, setelah itu kita ingin obrolan. Di dalam berbuat baik itu juga ada tingkat-tingkat kecerdasan dalam berbuat baik. Kalau tadi disebutkan dia Mas Ibu menyinggung tentang 4 wakaf sedekah. Ini kan orang cerdas. Berbuat baik itu adalah sekiranya apa? Uangku itu terbatas, kan begitu. Dan umurku juga terbatas. Tapi aku ingin berbuat sesuatu yang tidak terbatas. Itu baru cerdas. Kalau saya memberikan uang 100.000 kepada Mas Ibu, ada pahalanya silaturahmi. Tapi kalau saya memberikan kepada seorang fakir, lebih gede lagi pahalanya dong. Fakir yang sakit atau penuntut ilmu yang ke depan akan menjadi juru dakwah, juru damai, lebih gede lagi. Yang dia setiap hari baca Al-Quran dengan rezeki kita ini, semakin gede lagi. Makanya kalau berbuat baik itu jangan latah, ikut-ikutan tapi nggak berpikir tentang masa depan. Biasanya yang tidak berpikir jangka panjang karena, mohon maaf, ada unsur hati yang perlu dibenahi, ketulusan. Hanya pengen kebiar, wah rame ini, sedekah apa ini, sedekah apa ini. Oh bukan itu. Tapi Anda berpikir panjang. Imam madhab itu ada banyak yang abadi, hanya 4. Kenapa? Yang 4 ini adalah berpikir untuk keabadian dalam sebuah proyek dan program. Anda pun juga demikian. Kalau ingin berbuat baik, berpikirlah sesuatu yang abadi. Kita mati tetap mengalir dia. Kita sudah di alam dilang lahat, ternyata pahala tetap mengalir. Mohon maaf, ibadah umrah bagus, tapi ibadah umrah ulama menyebut istilahnya ibadah yang qasirah. Ibadahnya hanya untuk aku saja. Boleh Anda mengulang-ulang umrah tanda kerinduan Anda kepada Allah dan Rasulnya. Tapi yang repot adalah rajin umrah tapi tidak pernah berbuat baik untuk sesuatu yang banyak manfaatnya. Jangan-jangan tertipu hanya pengen terkenal di kampungnya adalah 3 kali setahun umrah keluarga. Sombong-sombongan dengan umrah. Umrah ibadah qasirah. Qasirah itu ibadahnya sudah setelah saya ini selesai. Pahalanya gede, tapi ada ibadah yang muta'addiyah, pahalanya tidak akan berakhir. Yaitu apa? Berpikir untuk buat program kemuliaan yang abadi. Yang program ini tidak ada programnya baginda Nabi SAW. Nabi mengajarkan umrah, ya haji, tapi ada sesuatu. Lestarinya agama adalah dengan munculnya orang-orang yang menjaga agama ini. Kita bangun masjid, hebat. Tapi tanyakan siapa yang akan sholat di masjid? Ayo, umrah hebat, tapi siapa yang ngajari orang bisa umrah nanti? Belajar di mana kira-kira? Berbuat baik banyak, Anda boleh membagi-bagi rezeki di sana sini, bagus, alhamdulillah.
Tapi sekarang kami ingin mengajak, dengan keterbatasan rezeki yang kita miliki, berbuat sesuatu yang abadi. Program kemuliaan, bangun program-program dakwah yang serius. Anda bisa melihat program dakwah. Selama ini kami ngajak Mas Ipo juga untuk membuat pondok pesantren. Lihat pesantren yang ke depan, mungkin ada pesantren kita yang di samping urusan agamanya harus dikuatkan, tapi dia harus kenal Allah. Yang kita rindukan, kalau seandainya jadi presiden, ya, jadi gubernur, jadi pengusaha, jadi dokter spesialis yang hebat, dia ngoperasi bedah saraf 8 jam, ternyata selesai. Gimana nak? Selesai Umi? Ditanya Umi-nya. Sukses, alhamdulillah Mi, sukses. Dan 5 juz saya baca Al-Quran sambil ngoperasi. Allah, itu anak Anda itu. Basah, wajahnya basah dengan air wudhu. Boleh anak Anda jadi pakar-pakar handal, dokter, boleh. Tapi ingat, jangan lupa, kenalkan mereka dengan Allah. Nah, kita membuat program banyak. Stasiun radio ada di mana-mana, kita juga salah satunya adalah dengan Mas Ipo juga. Kita stasiun radio ada di mana-mana. Tugas kami hanya nyeru begini saja. Karena kocek saya terbatas. Tapi alhamdulillah, Allah Maha Kasih. Kalimat yang kami sampaikan Allah perdengarkan dengan hati-hati yang kepada hati-hati yang tulus. Ada aja yang menyambut. Jadi kalau bicara pondok pesantren Al-Bahjah bukan saja di Tangerang, ada di Bogor, ada di Cianjur, ada di Bandung, ada di Kuningan, ada di Pontianak, ada di Rio, ada Masya Allah. Jadi ada, alhamdulillah. Siapa yang mereka itu yang berjuang di sana? Hamba yang kami ceritakan dalam kisah ini. Yang Allah beri kesuksesan di dunia, tapi mereka juga rindu sukses di akhirat. Jadilah kita seperti mereka. Itu yang abadi kisahnya. Kita meninggal dunia, semua yang ngaji di dalamnya akan terus mengalir kepada kita. Apakah kita tidak rindu semacam? Kemudian lebih dari itu, Anda akan melihat hiburan-hiburan yang luar biasa dahsyat. Yang belum mungkin tidak merasakan kenikmatan itu. Tapi yang sudah terjun di dalamnya, lihat, akan melihat. Di saat melihat pesantrennya ramai, lihat anak sholat, lihat sholatnya sudah senang dia, bahkan bisa menangis dia melihat mereka. Gembiranya, riang gembira, senangnya luar biasa. Tanda iman di dalam hatinya. Untuk inilah majelis yang kita hadirkan, untuk menjadikan kita semua sukses di dunia dan sukses di akhirat. Yang merintis kesuksesan di dunia, yang tadi yang dikatakan oleh Mas Ibu belum punya usaha dan sebagainya, Anda berusaha. Yang kami rindukan Anda, makanya Anda semuanya. Maka berbuat baiklah, tidak harus nunggu kaya dalam dakwah. Apa yang bisa Anda berikan, biarpun hanya dengan seikat kangkung, karena Anda penjual kangkung. Sebenarnya yang kami rindu adalah hati Anda, bukan duit Anda. Hati Anda. Kami rindu hati Anda keambil untuk kemuliaan. Sehingga kami punya program macam-macam, wahai para perindu ridha Allah. Ada program yang kami hadirkan, program barang rongsok. Infak barang bekas. Barang bekas adalah barang yang paling tidak pernah dipikirin sama yang punya. Dimakan rayap pun juga nggak apa-apa. Hilang pun juga boleh. Saya ambil sesuatu yang paling ikhlas kalau dilepas. Infak barang bekas. Barang bekas adalah barang yang paling tidak pernah dipikirin sama yang punya. Dimakan rayap pun juga nggak apa-apa. Hilang pun juga boleh. Saya ambil sesuatu yang paling ikhlas kalau dilepas. Saya program rongsok. Tujuannya apa? Bukan rongsoknya, agar hatinya kenal dengan pondok. Yang punya rongsok kemudian berikan ke pondok pesantren, dia akan berpikir, dibawa kemana itu rongsok? Ke pondok. Apa itu pondok? Banyak yang gara-gara rongsok mereka mendekat. Apakah orang sukses selamat harus pondok? Oh tidak. Hanya pondok di hari ini adalah tempat yang paling aman. Pondok yang saat ini paling aman. Mungkin pengalaman dari kita semua yang punya anak di rumah, bangunin sholat subuh itu 6 kali 7 kali belum beres-beres, sampai marah-marah baru bangun itu anak. Sholat memang alhamdulillah. Ayo. Tapi kalau di masjid jam 3 sudah bangun untuk menghantarkan pahala untuk orang tuanya, maka itu adalah sekolah untuk cucu-cucu Anda, untuk putra-putra Anda. Itu tempat yang kita bangun. Dan termasuk siapapun yang punya anak tidak mau mondok, tidak harus mondok. Ingat, tidak harus mondok jasadnya, akan tetapi hatinya bawa ke pondok. Ini program
Terakhir, membawa putra-putri, hati putra-putri Anda ke pondok. Karena kita pengen bangun pondok tadi ceritanya. Kami serukan bangun di pondok mana-mana. Tapi mumpung ingat ini, yang sudah punya ikatan dengan guru-guru mulia, jangan diputus gara-gara ingin bergabung dengan kami. Itu namanya hawa nafsu. Lanjutkan dengan gurumu, dengan kami adalah babnya tambahan. Bonus. Yang belum punya ikatan, ayo berjuang, pengen bangun apa? Setiap tahun sesuatu meludak kita. Kita pengen tempat. Setiap tahun, ayo kita bangun pengen apa? Anda punya ilmu manajemen yang masuk sekalian Anda. Untuk berbuat. Ini sukses yang serius. Ini sekolah-sekolah bagi yang anak-anaknya susah mondok pesantren. Jangan dipaksa ke pondok. Tapi paling tidak hatinya di pondok. Itu yang kami rindukan supaya punya amal jariah. Misalnya kami anak yang paling badung, kalau mondok nggak mau, jangan dipaksa mondok. Akan tapi jadikan hatinya yang mondok. Bagaimana? Anda tambah uang sakunya. Dan sampaikan, anakku sayang, Umi tambah uang saku. Tapi Umi berharap dengan uang saku tambahan ini kau potong dan tolong kirim ke pesantren sana. Agar apa? Agar engkau dimudahkan, nak. Karena kamu nolong anaknya hamba Allah. Kau akan dimudahkan Allah. Hatinya tersentuh, dia selalu rutin mengirim, maka hatinya yang mondok akan terjaga nanti. Itu mukadimah kalau suatu ketika menjadi orang sukses, dia tidak akan lupa dengan pondok pesantren. Sambungkan dengan pondok, dengan hatinya. Anak-anak kecil kita yang belum bisa, termasuk yang paling badung bandel, ya Allah saya punya anak nggak sholat. Oh ya, kalau nggak sholat disuruh sholat berantem sama orang tuanya. Sudahlah, dengan kata lembut, sayang, Umi titip, ini uang untukmu separuh, dan separuh lagi tolong kirimkan ke tempat sana. Untung-untung kau sisihkan dari sedikit rezekimu, kau berikan ke sana. Kenapa? Untuk Allah dan Rasulnya, nak. Agar semuanya dimudahkan. Tersentuh hatinya, padahal gak sholat. Tahun depan sholat sudah. Karena yang penting kan hatinya dulu. Ini semuanya hatinya harus ke bawah. Kalau kami bertemu, kami hanya bertemu jasad, udahlah gak usah bertemu deh. Sebab yang dirindu Nabi, dirindu Allah adalah bertemu dalam cinta karena Allah. Makanya kalau Anda seorang pedagang sukses, punya pelanggan 1 tahun ngambil barang dari Anda sampai dia kaya, Anda egois, Anda tidak kenal Allah sepertinya. Kalau belum mengajak dia kenal Allah. Sudah dikayakan Anda, dia sudah jadi pelanggan Anda setahun, berarti berapa banyak rezeki yang telah Anda terima melalui dia. Lah kok Anda hanya mengambil keuntungan dari dia, Anda tidak menguntungkan untuk akhiratnya. Lalu Anda ini siapa? Tahu pelanggan, wah Bapak ini sukses banget, belanjanya banyak-banyak Pak. Oh Alhamdulillah. Pak, jangan lupa cari musola di kiri kananmu, madrasah. Sisihkan. Ngomong gitu aja tok, terserah dia dengar atau enggak dengar. Yang penting jangan Anda diam. Atau Anda katakan, saya punya program dengan para ulama ini dengan saya, bergabung silahkan. Biar dunia kita tidak sia-sia. Oh. Ternyata yang penting itu dalam bisnis adalah ide. Untuk sukses juga ide. Bisnis ide dong. Ide cemerlang untuk sebuah bisnis. Tapi urusan akhirat juga ide. Nyuruh anak yang tidak sholat suruh sholat berantem. Apa-apa disuruh sholat. Nah, waduh, tapi kalau ternyata diajak kebaikan, Allah Maha tahu anak ini datang ke tempat yang baik, maka akan diambil hatinya oleh Allah menuju kebaikan. Baik. Ada 2 kesimpulannya. Yang sudah sukses harus sukses akhirat. Jangan sampai kita meninggal dunia ternyata fakir, gak punya apa-apa. Dan harus Anda paham pesan kesuksesan itu, bahwa harta yang Allah berikan kepada Anda, dia berbunyi begini, hei hamba Allah, aku adalah harta dikirim kepadamu agar kau nunggang di atasku menuju kepada Allah. Itu bunyinya. Jangan Anda biarkan begitu saja, Anda tumpuk dan tumpuk, meninggal direbut oleh anak-anaknya, jadi neraka semuanya. Anak ditata, ya, tapi yang jadi masalah jika kita melarat di akhirat. Urusan bisnis anak harus ditata. Jangan tinggalkan anak sengsara, nggak boleh. Tapi kita pikirkan bagaimana ke depan anak, ya. Tapi ketahuilah, kita pun harus memikirkan kebaikan untuk diri kita nanti. Kemudian kalau ingin berbuat baik jangan pakai wasiat. Ini belum kesimpulan ya, ini masih wasiat. Ada orang tua kalau ngasih kebaikan wasiat, nak, kalau abah mati nanti tolong rumah itu dijual untuk pondok. Masya Allah, bapaknya meninggal dunia, lagi nawarin rumah 5 miliar, pusing dia. Duit 5 miliar mau dilepas.
Akhirnya anaknya khianat. Kalau berbuat baik hari ini sebelum saya mati, biar untukku hari ini, detik ini, tidak usah nunggu esok. Jangan-jangan esok bukan hariku. Yang pertama, yang sukses harus sukses akhirat. Kemudian yang belum sukses berusaha, bercita-cita untuk menjadi orang sukses dunia dan di akhirat. Nah, usaha ada cabangnya dua. Usahamu yang serius, kemudian dengan Allah yang serius. Maka hasilnya adalah pasti beruntung, tidak akan tidak. Kenapa? Kalaupun ternyata di dunia Anda belum sukses, Anda sudah mendapatkan pahala di akhirat. Dan jika Anda di dunia sukses, karena Anda sudah punya ikrar-ikrar, deal-dealan dengan Allah, maksudnya sudah janji dengan Allah, maka begitu mudah Anda melakukan kebaikan, sehingga Anda akan terjaga, tidak akan menjadi orang kaya seperti orang kaya yang ada di sana, nggak kenal kebaikan, hanya bangga disanjung kalau menjadi manusia terkaya, yang punya koleksi mobil berapa puluh, rumah berapa puluh, akan tapi meninggal dunia liang lahat, sempit, tidak ada apa-apanya. Naudzubillah. Ini yang bisa kami sampaikan. Sukses semuanya. Bismillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sukses dunia akhirat. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Buya, mohon izin nih, kita waktunya insya Allah masih banyak. Apa bisa ada sesi tanya jawab, Buya? Bisa, oke. Untuk panitia mungkin ada mic satu lagi yang bisa namanya Mas disampaikan Mario, kepada. ini kita juga kedatangan tamu istimewa. Ada Mas Azam, Mas Kolidi. Boleh berdiri Mas Azam? Beliau pemeran Ketika Cinta Bertasbih. Takbir. Ada juga Mas Adrian Maulana. Boleh Mas Adrian berdiri sebentar? Masya Allah, ini murid-murid Buya semua ini. Masya Allah. Nah, Kang Riza boleh berdiri juga? Beliau yang punya Syamil Quran. Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga bisa meniru kesolehan dan kebaikan beliau-beliau. Ya, Masya Allah, tadi juga dari informasi ada Pak Yusuf Hamka ya, kalau nggak salah hadir. Ada? Masih di bawah atau sudah sampai ke atas? Terus juga ada adik kita, Akila boleh berdiri? Beliau pemenang Hafiz Indonesia di RCTI, juara 1 tahun 2021. Takbir. Alhamdulillah. Allah, Masya Allah, luar biasa. Tempat ini dipenuhi dengan orang-orang hebat. Maka yuk teman-teman, insya Allah kita diberikan kesempatan nih untuk teman-teman bertanya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi orang yang lebih hebat dalam menjemput rezeki tadi. Ada mic-nya panitia? Oke, siap. Mungkin dari yang pengen nanya kayaknya Ahwat semua nih, gimana nih? Gak apa-apa ya? Oh, yang Ikhwan dulu, oke, nanti di Ikhwan boleh kita melihat menyesuaikan waktu, kita ke Ikhwan dulu, biasanya kan ladies first, kalau sini enggak, boys first. Sebentar minta mic-nya, oke? Boleh dioper ke... Ada, silakan. Assalamualaikum, Buya. Nama saya Sarip Sarijal. Assalamualaikum, Buya. Nama saya Sarip Sarijal. Alhamdulillah saya bisa ketemu langsung dengan Buya. Saya dari Pontianak, Buya. Saya mau bertanya, kalau saya kan lagi meniti usaha kecil-kecilan. Kita kan ada bangun rumah kecil-kecilan, kita jual, tapi ada yang kredit lewat bank, ada kan susah juga mau cari cash. Kalau gitu gimana tuh ya, Buya ya? Itu aja, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan semacam ini mewakili semuanya. Banyak di antara kita ada peluang bisnis, akan tapi ternyata ada kekurangan dari sisi modal. Dan alhamdulillah semakin berkembang di negeri ini tentang bank syariah. Maka Anda berkomunikasi dengan bank syariah, mereka akan punya solusi dalam hal ini. Maka harus Anda niat dari awal, Anda harus berusaha untuk bagaimana, karena itu nanti bisa apakah dengan cara murabahan dan sebagainya. Sudah banyak kawan-kawan yang seperti Anda yang sudah menjalani dengan cara syariah dan mereka nyaman-nyaman saja.
Jangan biasanya godaan-godaan setan itu adalah hanya pertimbangan. Oh, kok lebih sedikit untungnya dan sebagainya. Sama biasanya urusan transfer apa itu, kalau antara dunia syariah. Mohon maaf, ini tidak perlu kita mencaci yang masih dunia konvensional. Kita doakan yang masih dunia konvensional segera bisa mendukung dunia syariah agar syariah bisa berkembang lebih hebat. Tidak ada caci di sini. Akan tapi kerinduan ini harus kita tanamkan. Dulu mungkin masalah kadang-kadang kita ini. Dulu tuh kalau saya masih sekolah, masih mondok di Jawa Timur itu, kalau nerima duit pakai wesel, ngambilnya pakai angkot, ngantri di kantor pos, baru dipanggil namanya pakai kartu begini. Itu pun biasa, saya nggak usah bingung. Sekarang kadang transfer dari syariah ke syariah, hanya beda bank, hanya dipotong 5.000 saja, koyak berat naik angkot. Ya. Jadi memang kurang legawa kita dengan syariat, ini problem juga kita. Kalau kita ternyata harus dipotong lebih sedikit, 10.000, 100.000, kita niati untuk membesarkan syariat. Untungnya biasanya mungkin Anda 100 juta, kok hanya 70 juta. Jangan ragu, mengagungkan syariat. Lihat, itu yang menjadi berkah dalam hidup Anda. Bismillah karena Allah, semuanya pilih. Karena tadi, tujuan sebaik apapun, jika dititi dengan cara yang tidak baik, tidak akan sampai. Baik, maka berusaha nanti akan bisa, jangan khawatir. Allah Maha Kasih. Jangan turuti hawa nafsu. Lihat Anda kalau dengan keyakinan dengan berusaha tentunya, bukan yakin-yakin saja. Anda komunikasi. Atau mungkin di sini ada juga pengusaha yang banyak duitnya, akan tapi ternyata peluang bisnisnya belum ada. Bisa kerja yang baik dengan perjanjian yang serius, maka Anda menguntungkan dia juga. Insya Allah jangan khawatir. Makanya perkumpulan kita ini jamming seperti itu. Banyak di antara pejuang-pejuang begitu. Ternyata kerjasama. Ini punya kerjaan, ini punya duit dengan cara yang syar'i ada. Dan muslim dengan muslim hendaknya harus punya fungsi saling tolong menolong. Itu saja. Masya Allah, semoga bisa menjawab ya Pak ya. Teman-teman, sebelum lanjut nih, dapat manfaat hari ini dari kehadiran dari ilmunya Buya? Yang dapat manfaat coba ngacung tangan ya. Pengen gak kira-kira kayak ginian tuh rutin dari Buya Yahya di Istiqlal? Pengen? Siapa yang pengen rutin coba ngacung tangannya? Pengen Buya, rutin. Minimal per 3 bulan ya. Siapa yang pengen Buya hadir di Istiqlal untuk kita semua per 3 bulan minimal? Nah, bukan saya. Insya Allah. 3 bulan minimal langsung dinego tadi. 2 bulan, sebulan. Oh. Masya Allah, semoga bisa menjawab. Masya Allah, jazakumullah. Tadi oke, yang akhwatnya ada yang mau bertanya? Oke, boleh dipinjemin mic-nya? Ada? Ya nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya Yani dari Majelis Talim Tangerang. Mau nanya, ada keluarga sendiri sebenarnya. Ibadahnya kurang, nggak sholat, tapi dikasih rezekinya lancar, usahanya lancar, udah jatuh, tapi cepat bangkit. Tapi dia itu rajin sedekah, sering mengadakan satu anak yatim. Gimana amalannya? Apakah membantu untuk di akhirat apa gimana Buya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kalau ingin membandingkan orang itu harus adil. Ada orang kaya tidak sholat, kemudian dia sedekah. Kalau membandingkan jangan dengan ustadz, atau bandingkannya ini. Ada orang tidak sholat, kaya, pelit, itu bandingannya. Supaya kita tidak mandang orang dari sisi negatif. Coba, dia kaya, ya, nggak pernah sholat, tapi rajin sedekah. Mana lebih bagus dengan sebelahnya, wah ya nggak sholat pelit. Hah? Nah itulah, kita jangan biasa mandang orang dari sisi negatifnya. Sisi positif bisa kita angkat. Makanya kalau melihat, jadi kalau doakan dia gimana? Ya Allah, seperti kau mudahkan dia berderma dengan kekayaannya, jadikan dia rajin sholat ya Allah. Jangan dicacok, gombal, biarpun banyak sedekah nggak sholat. Loh, kok merendahkan orang? Itu jadi jangan biasa merendahkan. Sama biasanya, Buya itu perempuan, wah pakai kerudung cakep, tapi suka gunjing dia. Mana lebih bagus, yang akhlaknya bagus, tapi nggak pakai kerudung. Nah ini salah bandingannya. Jangan dibandingkan, karena kebaikannya beda. Caranya begini, ya Allah,
itu adik yang soleha, itu adik yang pakai kerudung cakep, tapi suka gunjing ya Allah. Semoga dengan menutup auratnya itu, jadikan lesannya tidak ngomongin orang lain ya Allah. Yang sebelahnya, yang satu tadi, enggak pernah pakai kerudung, tapi akhlaknya baik, tinggal berdoa ya Allah. Dia sudah baik akhlaknya ya Allah. Semoga esok hari dia pakai kerudung ya Allah. Gitu lah. Jangan biasa mandang orang dengan sisi negatif. Jadi, dia doakan karena dia sudah dermawan. Kalau orang berbuat baik, orang dermawan itu mudah dibawa kepada kebaikan. Orang yang dermawan, biarpun dia katanya tidak sholat dan sebagainya, dia sangat mudah dibawa kepada kebaikan. Karena Pak, di dalam hatinya ada hati. Ada di hatinya itu nggak ada hati. Jadi masih perasaannya hidup, dibawa kepada kebaikan sangat mudah. Tinggal siapa yang mendekati saja. Titip salam saya dengan dia. Nanti langsung ketemu. Jadi kalau orang masih mau berderma, dia masih peduli dengan kemanusiaan, dengan ini, dia sangat mudah dibawa kepada kebaikan. Yang paling serem itu orang jahat dengan kemanusiaan. Wah, itu serem banget dia. Wah, kejahatannya macam-macam seperti itu ya. Baik, insyaallah. Ya, yang tidak boleh jadi bandingan lagi adalah Buya, dia nggak sholat kok banyak duit, saya banyak sholat kok nyungsep. Wah, ini salah juga. Nah, ini khawatirnya pertanyaan ke sana. Cara bandingkan salah. Ada sebagian begini. Seorang anak gadis tuh jomblo terus lama, susah dapat jodoh. Kata orang tuanya, Pak, dasar kamu tidak pernah keluar rumah, nggak punya pergaulan, makanya susah nikah. Ini kadang menjadikan orang yang biasa menjaga kehormatannya jadi yang keluar. Salah cara membandingkannya. Coba, bisanya banyak ada perempuan setiap hari ngobrol diri, nggak laku-laku ada. Ada kok. Cara lihat tuh jangan sisi negatif terus, tidak. Banyak orang di situ keluar masuk, kenalannya banyak tapi nggak nikah-nikah, ada atau tidak? Ada. Jadi begitu, jangan biasa mandang orang dari sisi negatif. Sisi positifnya dan husnudzon kepada Allah, semoga dengan kepositifannya ini akan menjadi dia semakin banyak nilai-nilai positifnya, semacam itu. Nah, tadi saya sholat terus, tapi melihat melarat, ya alhamdulillah, daripada sebelahnya sudah nggak sholat, nyungsep melarat lagi. Gitu loh bandingannya. Jadi kita enggak, karena apa? Sholat itu sudah kemuliaan, kaya akhirat. Biarpun dia melarat di dunia, akhirnya jadi masalah, sholatnya pengen cari duit, kan pusing dia. Makanya dia banding-bandingkan, saya sholat terus tapi tidak kaya-kaya. Lu sholat bu cari duit kerja yang benar sana, sholat yang benar, kan begitu. Saya sudah kerja benar, berarti kamu barangkali golongan ahli surga yang melarat dulu. Tapi tidak boleh kita mendahulukan kehendak Allah. Jangan-jangan melaratnya hanya sampai minggu depan, kan gitu. Minggu depan berikutnya sudah kaya raya, husnudzon kepada Allah. Ayo yang lain. Oke. Izin Buya, ini ada pertanyaan online. Sebentar, ada pertanyaan online. Sabar. Insya Allah waktu kita masih banyak. Buya, nama saya Maricah dari Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya pada Pak Kiai Buya dan Mas Ipo. Jika semua amalan dimulai dari rajin sholat, wajib ataupun sunnah, rajin bangun malam dan lain-lain untuk meminta rezeki kepada Allah, namun ternyata jalan keluarnya berhutang uang kepada manusia, lalu itu bagaimana? Baik, makanya congkak dalam tawakal itu nggak boleh sok. Aku dengan Allah saja. Nggak perlu, nggak butuh dengan manusia. Allah jadikan manusia di kiri kananmu agar kalian saling membutuhkan. Tapi yang penting adalah di saat kamu membutuhkan kepada manusia, jangan lupa puasanya. Semua ini akan bisa karena Allah. Saya tidak butuh dengan manusia, congkak dia. Nikah dia. Mau nikah sama kambing, nikah sama pohon. Tidak perlu kita sok dalam beragama, congkak dalam tawakal itu nggak sah. Bahkan saya mengatakan, saya butuh kepada Anda untuk mendapatkan pangkat tinggi di hadapan Allah. Saya mungkin dianggap ustadz, saya butuh kepada Anda yang murid, karena saya yakin, saya husnudzon, saya akan diangkat oleh Allah gara-gara Anda belajar ke sini. Kan gitu. Nggak perlu saya berkata, kamu yang butuh kepada saya punya ilmu. Sombong banget saya ini. Padahal hakikatnya saya perlu kepada Anda. Kalau tidak ada Anda, saya tidak akan menyampaikan kebenaran. Saya nggak dapat pahala kok. Ayo. Maka merasa perlu yang menjadikan dia tawadhu itu sah. Nah,
tawakal kepada Allah itu, tawakal itu sifat hati. Yang ditawakil adalah amal zahir. Setelah berusaha baru ada tawakal. Ikhlas dah, ikhlas. Anda tahu ikhlas? Wah, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau belum berderma nggak akan disifati ikhlas. Wong nggak sedekah apanya disifati ikhlas. Sedekah dulu baru nanti ada sifat ikhlas. Wong nggak sedekah kok sifat ikhlas, mana ada sifat ikhlas? Nggak beramal mana sifat ikhlas? Jadi seperti itu. Jadi tadi sholat dan sebagainya sudah usaha, ternyata dengan manusia wajib. Karena Anda hidup di makom sebab, Anda jual beli dengan orang. Lalu bagaimana kan dengan Allah? Nah sekarang urusanmu dengan manusia, jadikan ini titik pentingnya. Jadikan urusanmu dengan manusia, urusan dengan Allah. Lalu bagaimana? Kalau Anda minjem, bagaimana tradisi, apa ajaran meminjam? Kamu yang serius untuk bisa membayarnya. Tepat waktu. Lalu tulis hitam di atas putih. Kemudian jangan terbetik di hatimu untuk lari dari barang utang. Ingat siapapun yang hutang, lalu dia ingin lari langsung disempitkan rezekinya. Ajib. Nabi menyebutkan kalau ada orang pinjam duit, kemudian dia ingin lari membayar, tidak membayar langsung sempit rezekinya, nggak bisa bayar. Ajib, coba aja. Kalau ada orang pinjam duit kok dia pengen lari, menyembunyikan, pengen lari, oh langsung sempit. Tapi kalau ada orang meminjam uang kemudian dia bersemangat untuk membayarnya, Allah akan bantu segede apapun utang itu. Sebab membayar ini wajib, jangan sampai kita ngentengin. Cuman kebalikannya dalam Islam, kalau Anda meminjamkan uang kepada saudara Anda, jika ia memang tidak mampu, Anda nggak boleh memaksanya. Bahkan Anda wajib memberikan tempo, fanadhiratun ila maisarah, indahnya pinjam meminjam. Maka yang meminjamkan uang jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Jadi kalau yang pinjam uang kepada Anda, jangan kau cekik dengan tambahan-tambahan, namanya riba, haram hukumnya. Kalau Anda ingin nolong serius begitu. Nah, makanya kalau memanfaatkan riba itu mencekik orang. Jadi begitu itu, Anda meminjamkan di saat dia tidak mampu, dengan sesungguhnya kasih tempo. Nggak boleh dipaksa. Kalau namun nggak bisa. Islam melarang memaksa. Wong dia nggak punya duit, membangkrut dia, duitnya hilang, kita paksa. Fanadhiratun, wajib bagi saya untuk memberikan tempo. Indahnya dalam utang piutang. Jadi nggak apa-apa Anda pinjam kepada saudara Anda modal, tapi harus ada perhitungan dong. Bisnisnya pun harus jelas, jangan pinjam duit atau nggak jelas hilang lagi. Dan Anda sudah punya perhitungan. Pinjam pun jangan jadi hobi, minjam untuk sebuah tujuan. Pinjam punya hajat dan pinjamnya yang halal. Jangan pakai ada ribanya. Kalau memang ternyata belum ada, bikin kerjasama atau yang lainnya. Seperti itu. Jadi intinya kepada manusia dia harus, karena kita hidup dengan manusia. Bahkan pahala dan iman itu ternyata banyak dihubungkan dengan manusia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah wal yukrim jarah. Kalau Anda punya iman kepada Allah dan hari akhir, yang benar sama tetangga, sama manusia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, untuk mendapatkan pahala besar kamu dengan manusia. Manusia tolong menolong. Manusia. Ini bahasa congkak. Oh yang penting kita menghadap kepada Allah, nanti rezeki dijamin, pasti. Jangan khawatir, pokoknya kita dengan Allah. Congkak. Kayak ketemu Nabi dimarahi, onta nggak diikat. Ikat dulu baru tawakal. Jadi itu, calon usaha serius, baru nanti Anda bertawakal. Nah, ini saja, wallahu a'lam bishawab. Program kami di Kunciran, dan termasuk program yang sekarang kita tekuni dengan Mas Ibu dan teman-teman, dan kami berharap bukan saja di Kunciran, nanti kita ada program di mana yang baru kemarin peletakan batu pertama, Parung Panjang, ada di Tangerang, satu lagi mana? Kita Tangerang ada Kunciran, ada mana? Panongan, Tangerang ada beberapa tempat, ada di Panongan, ada di Kunciran. Belum lagi nanti kalau Bogor sana, Bogor ada program banyak. Kami rindu membawa Anda. Jadi kalau seandainya begini ada pilihan. Bangunan di Tangerang atau di Bogor perlu misalnya 100 miliar. Lalu ada orang menyumbang, saya suruh malaikat datang, suruh pilih. Dibantu satu orang 100 miliar,
atau dibantu oleh semua jamaah yang hadir di Masjid Istiqlal. Kami ngomong, ya Allah, mending yang tadi. Yang kedua, biar semuanya ikut. Nah gitu loh. Jadi yang kami rindukan bukan bangunannya yang selesai, tapi yang kami rindukan Anda ikut dalam perjuangan ini, supaya Anda ikut bagian dalam kemuliaan. Adapun pondok itu Allah nanti akan ngirim hamba-hambanya. Jadi yang kami rindukan tidak ada satupun yang hadir sini ikut berjuang. Supaya apa? Terus ada kesinambungan, berbuat baik. Karena Anda tidak tahu, jangan-jangan esok hari Anda yang paling kaya di negeri Anda. Anda tidak tahu, sekarang siapkan Anda, ayo ikat diri Anda dalam perjuangan ini. Jangan ragu, ikat dan ikat. Yang nasib buruk menjadi kaya raya, tidak pernah punya ikatan dengan kebaikan. Artinya dia mukhotimah kesengsaraan nanti di akhirat. Makanya kami ingat, bukan bangunan yang jadi, akan tapi kami rindu Anda. Anda semuanya. Makanya kami tidak minta tambang emas ada di Al-Bahjah, tambang batu bara ada Al-Bahjah, tidak. Kami rindu bahasanya mereka adalah hamba-hamba terkasih Allah yang ikut berjuang. Biar tambangnya di mereka, biar tambang emas ada pada beliau, biar tambang batu bara ada di dia. Akan tapi mereka mengalirkan pahalanya ke sini. Itu yang kami rindukan. Jadi semuanya ikut andil dalam kebaikan ini kami rindukan. Makanya kami itu rakus kebaikan kan boleh. Biasanya kalau ada orang ngasih tanah, boleh kasihkan tanah ke saya. Tapi jangan suruh bangun cepat-cepat. Enggak apa-apa Buya. Tapi bisa kok bangun dengan cepat. Pasti orang yang nyambut. Gimana Buya caranya? Oh gampang kalau pengen bangun cepat. Gimana Buya caranya? Kau yang bangun. Ah, kok gitu Buya? Ayo suruh pilih. Ditakdirkan dalam waktu ini, dekat ini akan jadi bangunan gede. Allah akan ngucurkan dana besar melalui satu hamba. Mau enggak jadi dia? Mau ya? Mau jadinya kayaknya. Daripada orang lain. Jadi sebetulnya kerinduan itu boleh kita tanamkan. Biar kita rindu berbuat baik. Jangan nunggu orang lain. Aku yang ingin selamat. Aku yang ingin kaya. Aku yang ingin kaya. Semua mohon siapapun Anda. Biarpun hanya Rp1.000 per bulan. Anda harus punya ikatan dengan kemuliaan. Satu ikat kangkung dalam sebulan. Itu yang kami rindukan. Barang rongsok. Itu yang kami rindukan. Yang penting hati Anda kirim kepada kami. Itu yang kami rindukan. Bangunan Alhamdulillah berjalan terus. Sebelum saya kenal Anda kenal saya berjalan. Tidak tahu siapa yang bangun, wallah alam. Tapi kami rindu Anda ini. Makanya kalau kami bertemu dengan siapapun, kalau saya tidak menyampaikan kebenaran, kayaknya saya berdosa. Jangan-jangan orang itu dari kemarin berbuat baik, hanya karena saya tidak menyampaikan, tidak jadi berbuat baik. Zalim saya. Makanya pokoknya saya nyampaikan bagian, ini calon ahli surga. Ini orang kaya bakal sukses di akhirat. Tuh. Oh, semuanya. Sudah, saya sampaikan begitu saja. Selesai. Ternyata pulang ke rumah, dia berkiprah di sana. Biarpun tidak dengan Al-Bahjah. Dapat pahala biarpun tidak kenal lagi setelah itu. Nggak pakai 3 bulanan ketemu lagi. Tapi dia berbuat baik. Saya dapat pahala yang mengalir. Itu yang kami rindukan. Saya ingin menjadi orang kaya nanti di akhirat. Baik, Kunciran. Pesantren di Kunciran. Penerimaan santri sudah kita mencoba. Bangunannya sudah hampir jadi. Dan insya Allah sudah dipakai. Tinggal kelanjutan pembangunannya. Semoga Allah mengirim hamba-hamba Allah yang bisa membangunkan dengan singkat bangunan di depannya. Karena di bangunan ini ada beberapa tahap. Tahap pertama sudah hampir selesai, tahap berikutnya pokoknya segera selesai. Bismillah. Siapa yang membangun? Allah. Melalui siapa? Hamba terkasihnya. Dan semoga mereka adalah ada saat ini di hadapan kami. Wakaf pembangunannya Anda bisa langsung ke Bank Syariah Indonesia. Atas nama pembangunan Al-Bahjah Tangerang. Nama rekeningnya adalah 751-444-3388. Dan yang kami rindu bukan saja Anda mengirim transfer, kami rindu Anda melihat langsung dari dekat. Anda bergabung langsung, ini ada para sepuh pejuang bergabung. Diskusi setiap saat untuk perjuangan. Bukan hanya Kunciran nanti kita bangun. Ingat, pertemuan ini semoga ini pertemuan yang luar biasa. Yang kita bangun bukan hanya Kunciran. Setelah itu akan terwujud pesantren-pesantren besar melalui Anda semua berkat perkumpulan mulia ini. Ada wakaf, kupon dan tunai. Ada di luar masjid sana, silahkan. Cuman kalau wakaf di sini itu yang saya takutkan apa? Setelah itu Anda tidak mau lagi ketemu saya. Saya ingin Anda serius lagi bertemu, akan selalu bertemu terus. Nggak boleh berpisah. Jangan selesai bangun kotak amal selesai, enggak. Saya ingin Anda terus dengan kami sampai kapan? Sampai saya mati, Anda mati, ketemu lagi di surga. Selalu mengajak kepada kebaikan, itu yang kami rindukan. Baik, bismillah, ini saja. Kita tutup dengan doa, setelah itu kita salat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa Ibu? Tanya ini yang punya acara, yang punya waktu. Kalau tidak boleh juga nggak boleh. Cukup waktu kan, zuhur.
Ibu langsung ketemu nanti dengan Buya. Langsung ketemu habis ini. Ikut ibu-ibu nanti. Oke? Gimana? Boleh? Silakan. Maksudnya Gimana? habis ini ketemu. Oke. Ibu dicatat namanya, nomor teleponnya diambil. Kayaknya serius banget, itu tuh ada yang besar di balik ini. Karena Allah. Tulis nomor teleponnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Kami mohon seperti engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Seperti engkau pertemukan kami saat ini ya Allah. Kami ingin kelak bertemu di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, mereka yang telah kau mudahkan urusan dunianya, yang telah kau beri kekayaan di dunia ini, kami mohon jadikan mereka orang kaya di akhirat. Jangan sampai mereka tertipu dengan kekayaannya. Jadikan mereka menjadi orang kaya di akhirat ya Allah. Kami tidak rela jika ada orang saat ini kau beri nikmat-nikmat di dunia akan tapi tidak nikmat di akhirat. Kami tidak rela itu ya Allah. Dan mereka datang ke tempat ini karena ingin mendaftar menjadi orang sukses di akhirat ya Allah. Maka yang sudah kau beri sukses dunia, berikan sukses di akhirat. Dan mereka ya Allah yang di dunia masih merintis kesuksesan untuk di dunia menuju akhirat, kami mohon mudahkanlah mereka semua ya Allah. Yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Bukakan usaha yang bagus yang halal penuh berkah kepada mereka ya Allah mudahkan. Yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami dari dengki, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ya Allah, ya Allah, jangan hukum dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Kami tidak ingin menjadi pendendam ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, mereka ya Allah datang dari tempat yang berbeda-beda, dari tempat yang jauh ke tempat ini. Kami mohon jangan kembalikan ke tempat mereka kecuali kau kabul hajat mereka ya Allah. Kau ampuni dosa mereka ya Allah. Dan kami mohon jangan kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia. Kami masih ingin bertemu di dunia dalam kebaikan, dalam kemuliaan, dalam keindahan, dalam kedamaian, menuju ke pertemuan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Kami mohon tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Jangan kurangi sedikit pun, tapi kami takut berbuat zalim ya Allah jika kau kurangi cinta itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini yang sering cekcok dalam rumah tangganya, kami mohon lembutkan hati mereka sehingga setelah ini yang ada adalah keindahan dan keindahan. Ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada siapapun dalam usaha kami, dalam bisnis kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim ya Allah. Jika ada di antara mereka yang pernah terzalimi oleh kami mohon hentikan kezaliman kami, ganti dengan kasih sayang. Dan siapapun yang telah tersakiti oleh kami mohon ganti, beri kebahagiaan, kesuksesan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari makan riba. Dan jika ada di antara yang hadir di sini yang masih berurusan dengan riba, mereka pun sudah datang ke tempat mulia ini. Biarpun mereka masih berurusan dengan riba, tapi mereka datang ke tempat mulia ini. Kami mohon ya Allah, entaskan dari riba dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ganti dengan modal yang halal, bersih, penuh berkah ya Allah. Jangan biarkan mereka yang telah datang ke tempat mulia ini terus larut dalam riba ya Allah. Kami tidak rela ya Allah. Entaskan dari kehinaan riba dan keharamannya ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami semua dari meninggalkan solat. Jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan kau hinakan itu ya Allah. Sebab zina begitu mudah hari ini ya Allah, media sosial dan lainnya. Sebab bangkit syahwat. Kami mohon ya Allah, jaga kehormatan kami. Jauhkan kami dari zina yang hina dan mukaddimah-mukaddimahnya ya Allah. Jauhkan jauh, bencikan kami kepada zina. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni dia. Tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan.
tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum ya Allah. Bencikan kepada zina dan buka pintu halal, dan Kau jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari mutus tali persaudaraan gara-gara rebutan waris yang saat ini sering terjadi kakak adik bermusuhan karena rebutan waris. Kami mohon jika ada di antara yang hadir yang masih berebut waris, kami mohon setelah pulang dari tempat ini hati mereka lembut, saling kasih dengan saudaranya, tidak saling berebut lagi. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami ahli surgamu ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, kami mohon kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jalal Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, tidak selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, jazakumullah khair.